Hari ini kita kedatangan Project Pop. Waduh, legend nih, legend kedatangan. Grup muda ini. Kita dikenalin dulu kali ya. Oh, iya, Mungkin ada boleh. yang belum tahu dari Hai dulu teman-teman, saya Ujo. Aku Tika. Aku juga. Jangan dong. Aku Yosi. Saya Gugum, kalau di rumah panggil Dadang. Dan saya Odi. Halo. Gue kalau Project Pop itu buat gue agak sedih sebenarnya. Kenapa? Karena dulu gue kuliah di luar Jakarta, terus gue punya teman SMA, namanya Cindy. Terus kita sering tukeran referensi musik itu. Oke. Suatu hari dia waktu itu pakai MSN Messenger, tahu gak sih? Tahu. Anjing tua klasik banget ya. Iya, udah hari itu. Iya, benar-benar. Gitu pakai mode Langsung Google semuanya. Iya, ini apa ya? Terus dia bilang mau beli ada albumnya Project Pop. Wow. Kaset. Kaset ya, kayaknya kaset tuh. Kaset. Itu 90-an berarti ya? 2003. Oh, masih Iya. udah 2000-an. Tapi Iya. album pertama bukannya 96 tahun pertama, Album lalu 2000-an ya. 21. Betul. Oh, Yang oke. keempat. Pokoknya yang dia kasih denger waktu itu, yang dia kasih tahu itu lagu yang Ade kalau nggak salah. Ade. Adeku Iya. sayang, Iya. kenapa kamu 2003. goyang? Itu apa ya? 2003. Iya. Iya, benar. Kenapa kamu tegang? Si Ade itu 2003? Tiga. Oh, tapi sebelumnya ada album-album Ada. lain Ada. kan? Yang album lain itu yang termasuk yang parodi juga nggak? Itu Enggak. itu Padeyangan P Project. 6 ya? P Iya. Project ya? Abang-abang itu. Nah, gue taunya tuh yang nge-boom banget tuh ya pas album itu kan? Iya, Dangdut is the music of my country itu di Iya, situ. yang Iya. segala macam itu. Hampir tiap hari kita cerita-cerita soal itu. Karena tuh kayaknya tonggak di mana Project Pop tuh mulai ke mainstream tuh kayaknya di album itu ya. Mungkin Iya. lebih ke di Tua Gapat sih. Itu agak Oh, tuh Tua Gapat tuh yang sebelumnya, iya. Oh, itu sebelumnya ya. Iya. Nah, itu dia dengerin lagu album itu, jadi gue tuh agak jadi sering ngobrol sama dia gara-gara album itu. Oke. Ini cewek ya? Cewek. Oh iya. Nah, dia meninggal dunia karena sakit. Oke. Jadi semenjak gue abis itu sebenarnya denger Project Pop, gue gue inget Inget sama dia. dia soal persahabatan gue sama dia segala macam. Jadi Project Pop tuh kayak sangat gimana ya, personal banget buat gue gitu. Serius, Iya, gara-gara itu. Lewat Cindy. Iya si Cindy teman gue itu. Nah abis itu gue kerja di kantor, di sebuah kantor media. Keluarlah yang lu jadi Glenn Fredly. Hai, bukan Itu lagu yang mana ya? Superstar. Oh, bukan Superstar. 2007. 2007 itu nontonin di meja kantor. Terus yang lu jadi Glenn Fredly pada ketawa semua. Lucu banget ya, lucu banget. Zaman dulu tuh kayak gitu tuh. Sampai akhirnya kalian sekarang lah. Ya. Berarti perjalanan udah berapa tahun nih grup Project Pop ini nih? Per tahun ini 30. Oh my per God. Juni nanti. Per ini kita ngobrol 30 Per tahun. Jun, iya. 30 Wah gila men. 30 tahun. 30 tahun. Alhamdulillah. Yang nonton jadi gini, ini orang berapa tahun berarti? Iya. Tapi susah gak sih nyanyi di zaman penjajahan itu? Apakah Banyak VOC dulu. gak sejauh itu ya? Justru lebih bebas dulu. Lebih bebas. Nggak ada digital. Iya, benar. Nggak ada jejak. Nggak ada barbung, nggak ada Bagus. Oke, udah 30 tahun. Yes. Awalnya gimana? Kita masuk ke awal dulu deh. Awal, Ini dibikin kah? Ada yang membuatkan atau gimana? Iya, kalau bisa mewakili teman-teman, jadi sebenarnya kan kita ini adalah anggota dari sebuah grup besar namanya P Project. Oke. P Project ini mulainya dari tahun 93 sekitar gitu deh. 94. 94 ya, Antrilah di loket ya. Iya. Mereka abang-abang kita, Kang Denny, Kang Daan, Kang Isur, Kang Iyang, Kang Jo, Kang Wawan dan Kang Denden, 7 orang. Itu memang terkenal dengan parodi mereka. Jadi Lagu-lagu trademark mereka itu adalah parodi, baik misalnya musik drama musikal atau acara TV, termasuk rekaman recording lagu. Jadi dia memparodikan lagu yang udah ada. Jadi kayak That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib anak kos. Pengen Beken-nya Toni Braxton jadi Kopete. sorry. Breathe Again jadi Breathe Again jadi pingin Pingin beken. semacam itu. gitu ya. Sekali waktu mereka memanggil 7 orang dari anggota yang di bawah-bawah. Adik-adiknya. Guys, adik-adik ngumpul. Gua mau buatin lu album. Hah? Bikinin grup. Dibikinin grup. Buat Ini nih adik-adik ini konteksnya apa nih? jadi junior-juniornya. Junior di grup itu? Iya. Iya. Oh jadi grup itu suka merekrut Iya, anggota iya. baru? Iya. Dulu kita tuh supporting talent lah.
Kalau mereka syuting kita tuh figuran. Tapi benar, dulu merekrut itu biasanya mereka suka Berdasarkan, merekrut ya. dari Visip Parahyangan dan juga Sastra Unpad. Awalnya. Karena foundernya tuh banyak dari 2 fakultas itu. Oke. Jadi tiap tahun kalau kristalnya mereka mengajar yang baru-baru ya itu yang bagus-bagus diambil. Bagus-bagus nih bisa tampil. Iya, berani malu. Berani malu. Basicnya karena kita Sering kan nongkrong di kantin gitu. betul. Nggak pernah Gak masuk. pernah kuliah. Itu yang boleh di kantin. Kelihatan yang bacot-bacot. Berarti kalian Unpad-Unpar nih? Yes. Iya. Semua? Iya, Oke, kita siapa yang ini- Unpar? Saya Unpar. Siapa yang Unpad? Iya. Lu juga Unpad. Kan? Iya, Dia dua. Makasih loh udah disubsidi. Almarhum tuh juga Unpar ya. Oke, berarti Unpad lu doang. Iya. Tapi dia seringnya di kampus kita. Di Unpar. Gaulnya di Unpar. Oh, Kan cantik-cantik kan. anak Unpar sih iya sih. Gaul-gaul. Nah gitu loh, jadi akhirnya dia bentuk kita 7 orang, kita mau buat album nih. Nah kalau album nanti secara konsep tabrakan nggak? Karena komedi itu yang udah kita lihat bahwa ya abang-abang ini udah komedi. Oh Iya. enggak, kita memparodikan lagu, kalau lu buat lagu deh yang kreatif, yang lucu, gitu. orisinal. Komedi gitu loh. Jadi memang lagu pop yang sengaja dibuat gitu loh. Oke, ini gue Ciptaan nyampur-nyampur nih. Lumpia basah, itu kalian? Iya. Iya. Oke. Walaupun itu sebenarnya karya dari Isur. Jadi karena Iya. album pertama kita nggak punya banyak bahan, kata Isur tenang, gue punya lagu nih, nyanyiin. Oke, pas. Terus liriknya Yosi. Oke, berarti Yosi karena sering bikin lagunya juga kan ya, Iya, kalau nggak salah ya. Iya. Oke, terus lumpia sama bapia nih kan, lumpia versus bapia. Itu berarti single pertama yang dijagokan. Yes. Iya. Iya. Oke, untuk album pertama itu Iya, single iya. pertamanya. Tahun 96. Apa kenapa itu? Maksud gua itu kan makanan ya. Di antara tema-tema lain kok. Enggak, jujur kita nggak tahu. Jadi gini, kalau kita diberikan sebuah kepercayaan mandat, ini, mandat. project ini, Udah sebenarnya juga ada challenge-nya. Karena selama ini kan kita membantu kakak-kakak kita untuk memperkaya album parodi gitu Iya, kan, betul. liriknya segala macem. Nah sekarang lagu harus original, komedi. Komedi kan Luas. gitu, yang tidak berparodi ya. Kita Iya. jadi akhirnya, wah ini sense of humor orang Beda-beda. beda-beda. Akhirnya kita udah semua absurdivitas yang ada kita coba masukin aja ke dalam lagu. Kita idenya macam-macam kalau di Iya. album pertama. Lumpia Bapia karena kita mau cari angle makanan mungkin lucu. Oke. Tapi kalau dilihat dari judul-judul sisa dari album Emang gak ada pertama, pilihan, Radit? itu Coba absurd semua. Apa aja? Camping. Sakit gigi. Sakit gigi, perampokan yang gagal, terus Pendekar dua jurus. Pendekar 2 jurus. Hobi cedera. Jadi emang album pertama kita itu kita juga belum tahu Ngawur ya. pasar tuh kayak gimana. Kita nggak ngerti. Pokoknya kita kayak Absurd dikasih, aja. lu bikin. Kita jadi bingung gitu loh. Nah abis Mimpi itu, buruk. jadi si album pertama ini boleh dibilang semua lagunya absurd. Absurd semua. Oke. Kita waktu itu kita mungkin berpikir, oh kalau yang absurd mungkin jadi lucu ya. Iya. Tapi Oke. ternyata seperti Yosi bilang, humor orang kan beda-beda ya. Karena kadang takutnya kejauhan. Iya. Iya. Oke, terus satu album itu banyak yang absurd, ya kan? Tapi ini kan zaman dimana orang beli album, Iya. terus kalau ada yang suka kan mereka harus dengerin full album kan? Iya. Nah kalian menentukan bahwa orang sukanya yang ini yang itu gimana nilainya? Kalau sekarang Spotify kan kelihatan dari jumlah stream tuh. Iya. Dulu tuh gimana? Meetingnya tuh kayak apa sih? Zaman dulu itu. Iya. Ini lapisan Ini penyaringnya gini. tuh banyak sebenarnya dulu. Sebenarnya untuk album pertama, jujur aja kita nggak punya Nggak, basic sama sekali. Iya. Aduh, Iya. dapat mandat buat project, wah buat album Iya. bro. Yang penting kuota Yang dapat penting aja. dapat aja. Iya. 10 lagu ya kumpulin. Kebetulan Yosi itu buat 2 lagu yang nggak keterima di album Pesta Rap. Udah masukin sini aja 2 Gitu. ABG sama apa gitu ya. Mimpi buruk ya. Mimpi buruk Bener. gitu. Jadi kita pun dulu waktu disuruh rekaman pertama, jadi Bingung, Project Pop nggak itu, tahu apa-apa. Project Pop ini tuh bukan yang grup yang emang tiba-tiba emang udah Ready. enggak, ditunjuk. Kamu jadi emang hah, ini ditunjuk nih. Pas rekaman pun di studio pertama di Musika dikasih ini gimana? Ini gimana? Gimana ya Iya, nyanyinya buat ya? nyanyinya. Iya. Iya tahu. Apalagi zaman pita kan. Iya. Pita. Iya. Pita banget. Salah ngulang. Betul. Iya. Hanya 2 kali. Hanya bisa ditiban berapa kali? Iya beberapa kali lah gitu. Jadi tegang. Itu Tegang Ya. banget. Jadi seperti yang Gugum bilang, pokoknya satu album ini berapa lagu? 10 lagu. Ya udah kita berjibaku lah membuat 10 lagu. Nah, ya udah 10 lagu. Ini 10 lagu, kita nggak punya spare lagi. Jadi mau gimana ya udahlah bikin aja gitu. Ini 10 lagu. Ah ya udah semuanya gitu. Iya. Nggak ada pilihan, nggak ada apa tuh. Jadi kita Oh, juga nggak wow. tahu ini lagunya bakal kuat ini nggak ngerti. Mungkin pemilihan Lumpia Bapia karena
Mungkin ya. Itu paling siap kayaknya lagunya ya. Ada nama besar Isur Mukhtar lah. Iya, mudah-mudahan iya, bisa iya, diterima abang sama kita. orang gitu. Tapi lucu sih. Itu. Blue jeans kok hitam yang gitu kan. Iya. Ya, masih inget gue. Berarti itu berhasil lah hitungannya pada album pertama itu. Apa Katanya Gimana? Berarti Katanya kayak Setuju nggak kata-kata ini? Mencuri perhatian tapi tidak mencuri dompet orang. Nggak laku. Iya. Enggak, berapa banyak sih? kata-kata musika sih waktu itu Sedikit di atas. Ini tuh BEP. Oh, Oh, iya. jadi balik modal doang ya. Sedikit di atas BEP. Kayaknya dia cuma kasihan ya. BEP tapi kata di atas BEP sedikit. Tapi nggak juta-jutaan gitu. Kalau misalnya gini, wajar sih karena kan yang abang-abang kita jualan tuh sampai jutaan. Iya. Lagu-lagu parodi itu jutaan. Jadi ketika ditawarkan ke kita, mungkin kan waktu itu labelnya Musika Studio melihat ada kemungkinan mereka juga karena masih satu keluarga dengan Rumpun dengan P Project bisa jadi Jutaan happening juga juga. nih. Tapi ternyata lagu parodi dan lagu komedi orisinal tuh dua hal yang berbeda. Oke. Jadi kita sih bersyukur-syukur aja ya. Iya. Sedikit di atas BP bahasanya. Katanya 140.000 waktu itu. Oke. Jadi di tahun 96 yang gue ingat Radit adalah kita bersaingnya sama album pertama Sheila on Seven. Iya. Beda banget jauh ya. Iya. Jadi orang tercuri sih perhatiannya, nih apa sih ngomongin lumpia bapia yang lain Iya, kan iya, cinta. Ingat gue Band video karena- klipnya masih inget gue. Oh, Ada orang jalan. Iya, lucu banget sih Radit inget. Ingat gue. Itu zaman-zaman masa kecil gue tuh SMA, SMP. Oh, lupa kalau dong. nggak gitu. salah. Oke. Tahun berapa ya? Itu dia. 96 dong. Iya. SMP itu. Kayaknya. Berarti kita juga Kita masih udah SMA. skripsi itu. Oke. Manggung pertama, kan itu kan pasti rame dong. Promo. Kalian kan nggak ada yang benar-benar basic penyanyi. Apa ada? Apa nggak ada kan? Enggak, iya. Enggak, enggak. ya Yang nyanyi-nyanyi aja. Iya, nyanyi-nyanyi aja. Thank you. Ya. Terus manggung pertama gimana tuh? Panggung pertama sih kayaknya promo ya. Promo. Dia Semarang ya waktu itu? Enggak, Surabaya. Oh, ada siapa grup apa yang Jadi terkenal? Base mudah-mudahan Jam. nggak salah ya. Barang Jadi Base ada Jam. satu universitas yang mengundang Musika, kayaknya Musika tolong siapin Indo, kita mau buat pensi, kata si Oke. universitas Ada itu. artis nggak, artis? Gua kasih semua artis gua, Promo. kata Musika. Berangkatlah kita pakai kereta api kan. Ada band rock, ada kita, ada pokoknya banyak bang, segala gitu. Pas kita latihan di dalam kamar waktu itu. Latihan ada beberapa yang kita Koreo. koreoin deh. Wih. Gini, set pas kita manggung hujan deras. Nggak ada yang nonton, Bro. Iya. Manggung Kita manggung sore. Yes. Jam 5, jam 4. Udah gitu masih pakai -1 ya. Jadi kayak kurang hidup gitu loh. Melempem ya. Melempem, iya. Terus di zaman itu, ya maaf ya karena juga belum ada model, kita tuh pakai mic dari panitia yang masih mic kabel. Iya. Oh kita ganti formasi-formasi akhirnya beli pesan. Di lagu keberapa beli pesan sendiri. Kusut. Lucu lagi. Aduh. Nggak tahu kita riders tuh apa dulu tuh. Mungkin mereka pikir konsep kali ya. Oh biar lucu nih. Biar lucu. Oh, bisa jadi. Yang repot kan yang setelah kita ya. Iya karena ini berantakan ya. Oh wow gila juga. Bintang ya. utamanya Base Jam dulu ya. Best Jam. Best Jam. Oh. Best Jam, pesta rap dulu. Bermimpi. Zaman bermimpi ya itu. Iya. Ya, itu juga pecah tuh zaman. Pecah dulu. banget. Wayang ya. Oh, wayang ada ya? Wayang tapi bukan musika kayaknya ya. Belum tidur. Iya, Ada doang yang betul. Iya. Anjir itu masa-masa itu ya gila ya. Zaman-zaman naksir cewek di sekolah tuh. Zaman dulu tuh. Bisa pakai lagu mereka kan? Nggak bisa pakai lagu kita. Iya juga sih. Oke, terus Ya. apa yang membuat Musika akhirnya kayak oke BEP ada di atas dikit, coba lagi deh gitu. Kasihan, justru- kayaknya sih kasihan. Tapi jarang Kasihan. justru itu ada jeda. masa jedanya gitu. Oke. Radit. Iya, Jadi 96 kan. Jadi kalau kita merasanya oh ya udah nih musika kapok gitu. Jadi album Jedanya berikutnya cukup panjang Tua soalnya. Gapat itu baru keluar lagi di 2000. tahun 2000. Jadi ada 4 tahun. kemudian 98 ada Krismon Betul. segala macam Krisis, ya. gitu kan. Jadi kita malah udah berpikir kita nggak akan Ada terus gitu loh sampai kita udah berpikir ya udah masing-masing ada yang mau pakai ijazahnya gitu. Mau pakai Udah- ijazahnya Ya maksudnya mau kerja. kerja kantoran gitu. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba tahun 2000 99-nya? 99-nya Musika yuk bikin lagi. Hah serius Coba nih? lagi. Gitu. Tapi Coba P lagi. Project-nya sih masih kuat. Iya. P Tapi Project-nya. mungkin Musika dengar juga bahwa kita itu struggle di kafe-kafe Iya, waktu itu. bener. Jadi kita kita- parodi-parodi artis waktu itu, makanya saya jadi Glenn Fredly itu di situ. Oh. Tika jadi apa dulu Iya. awal-awal. Iya. Jalan Dayanti. ninjanya kita Dayanti. waktu nggak ada kerjaan adalah diajakin sama seorang teman yang Di kebetulan Fame. punya kafe di Fame Station Bandung Tujundi. Shout out Tujundi.
udahlah lu ngisi aja ya sebulan sekali atau gimana kayak pokoknya lu ngisi aja. Hah? Ngisi Ngapain? Ngapain nih gini? Album juga kan lagunya terbatas ya. Iya. Oke, kita nyanyiin lagu yang lagi ngetren aja, terus kita parodin penyanyi. Tapi parodiin artisnya, lagunya Oke. enggak. Jadi Jadi kayak kita- aku jadi Krisdayanti Karena ada parodiin lagu dandan kan tuh udah kayak jatuhnya Jadi kita abang-abang. kayak band top 40 gitu. Band top 40 tapi Berdandan. kalau Tika nyanyiin lagunya Krisdayanti, Natalie Imbruglia, dia jadi niat. Dengan semua ininya. gayanya. Mungkin di kafe itu nggak jualan lumpia bapia. Iya, mereka Nggak juga bisa belum sekalian. tahu, Nggak iya. bisa sekalian. Iya. Oh wow, jadi Jadi kita sempet berusaha gitu ya? untuk survive gitu loh, Dit. Jadi mungkin akhirnya musiknya ngeliat, oh anak-anak ini Struggle tidak sini. tidak Semangat. putus semangatnya gitu. Dikasih lagi lah. Karena ini adalah pemberian yang kedua, pemberian kesempatan yang kedua. Berarti kalian, gua akan bikin lebih keren dari yang pertama. Apa gimana tuh waktu itu? Semangatnya kayak apa tuh? Tetap belum nemu sebenarnya rumusnya. Gimana ya bikin lagu yang lucu yang bisa related sama semua audiensnya. Tapi ya kita coba aja terus, Plus juga nih satu yang mungkin ditambahkan ya, karena di saat-saat penantian itu ya kita tetap aktif di industrinya. Jadi ada yang siaran radio, ada yang sudah mulai punya acara di TV. Jadi kita tetap aktif di situ kan. Itu lumayan untuk tidak menghilangkan kita dari permukaan lah gitu. Oke. Nah, terus dengan personil yang masih tetap kuat ini, jadi lagu itu PR banget sih. Kita tetap coba aja. Judulnya memang tidak menemukan karena kita lihat lagu komedi itu ya kita belajar dari yang masa lampau, mulai dari Pancaran Sinar Petromax, dari Benyamin, dari siapapun. Nggak ada jurusnya, nggak ada teorinya mana yang akan disukai. Ya buat aja. Oke. Mungkin, nah ini kalau saya waktu itu karena kita balik lagi dengan Tua Gapat, jadi berpikir mungkin kita mesti tambah juga faktor hiburannya dalam pengertian bukan lucu, tapi dance-nya, kerennya, relevannya dengan musik, misalnya. Lebih ngeband ya. Iya, jadi mungkin. Jadi Tapi itu menarik sih. Karena begitu nyari referensi, kalian memutuskan buat bikin inovasi yang baru kan. Dengan masukin dance. Musiknya nggak dilucuin. Benar. Tapi liriknya Keren. yang dibikin Kalau bisa ini. keren tetap karena kalau musik lucu gini, lagu lucu itu gini loh, Dit. Kayak misalnya lu buat joke gitu ya. Sekali dipakai lucu, dua kali dipakai lucu, tiga kali orang udah tahu bakal gini nih. Nanti demikian juga kalau lagu hanya lucu doang. Oke. Jadi kita tuh PR-nya harus buat lagu lucu, enak didengar. Jadi kalau misalnya lucunya, kalau masih tetap enak didengar, ya udah deh. Orang akan dengar terus karena lagunya emang enak gitu loh, keren gitu loh. Jadi memang PR-nya jadi malah tambah banyak ketika kita sadarin lagunya ini emang harus bisa bersaing dengan melodi lagu-lagu pop lainnya gitu. Dan diproduksi serius. Iya, diproduksi. Diproduksi juga Plus juga benar. mungkin tema ya, Dit ya. Jadi kalau dulu kan MTV tuh ada yang gue banget. Jadi kalau dari produser aku tuh ingat banget tuh dulu Bulu Sia dan Pacu ya. Bikin lagu tuh yang gue banget. Jadi orang ketika mendengarkan secara tema, aduh lagu ini cocok banget buat gue gitu loh. Nah itulah Tua Gapat. Tua Gapat itu Yosi memberikan lirik yang membangun semangat walaupun lo udah putus pacar, kehilangan pacar. Jadi mungkin secara irama dan liriknya tuh kawin banget gitu. Terus ada gimmick-gimmick. Tua Gapat. Jadi tuh keinget di orang gitu. Walaupun waktu itu nggak sengaja kali ya. Lo sengaja nggak sih? Jadinya lihat gue sering bete kali ya. Putus-putus. Pada saat itu. Hapus air matamu, pandanglah tajammu, jangan ragu-ragu. Gitu. Itu kan emang nggak komedik ya berarti ya? Benar. Benar. Ya komedinya ada di part-part misalnya Iya, Tua Gapat itu. Walang keke, soke kalau bokeh. Kenapa sih harus walang keke masuk situ? No drugs, no alcohol, no drink, minum. es cendol gitu. Bunyi-bunyian itu kali ya. Arrangernya juga punya bagian yang sangat menentukan ya. Berkontribusi kayak bunyi kukuruyuk di awal itu ada kukuruyuk Ada suara ayam gitu-gitu kan. Catchy aja orang ngedenger. Gue penasaran penciptaannya sih. Apa dari instrumen, dari gitar kah? Ini nih. Lo gimana nyiptainnya tuh? Karena itu kan kompleks juga tuh. Iya, secara gue nggak lagu. bisa main musik. Sampai sekarang nggak bisa main musik. Jadi gue kalau notasi itu benar-benar terinspirasi dari sesuatu. Lagu atau film atau apa. Waktu itu
ada lagu gue inget banget di zamannya SMA Jopa sampai Noti. gue nyari lagu untuk jadi referensinya nggak ketemu karena belum ada YouTube waktu itu, belum Iya. ada jauh. Harus belanja kaset atau CD. Susah banget nyari di Tapi mana. inget tuh ada Inget, sebuah referensi ada ya. Jopa Noti, terus ada bassnya deng tak deng 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 tak deng deng deng. Wah, ini lucu banget nih bassnya, kok nempel sampai sekarang. Nah, itu ide dasar Tuagapat tuh dari situ. Nemunya di Tuagapatnya dulu. Tuagapat deng tak deng 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 deng. Bass aslinya kan gitu kan. Ya, Terus diganti ya. dirubah sama arranger kita. Oh ya, jangan terlalu sama lah bikinnya kayak gini gitu. Dan gue juga setuju dengan perubahan itu. Tapi awal mulanya tuh kayak gitu. Gitu baru tahu. Terus buat yang ini, Itu sama-sama dicari. Jadi dulu buat lagu tuh masih setengah mati ya. Jadi mesti nongkrong terus sama si Irwan gitu. Oh iya. Nah, Si kalau arrangernya buat ya. rapnya gampang karena gue nge-rap kan dulu, jadi nge-rap, gue bikin rapnya itu juga pasti balik lagi ke anak-anak mau gimana gitu liriknya, setuju apa mau diganti. Terus baru masuk ke yang notasi-notasi yang bernyanyi, itu gue butuh bantuan banget sama si Irwan. Gimana nih enaknya nih bikin smoothnya di pre-chorusnya, di chorusnya. Nah, ini sedikit nambahin aja, Irwan Simanjuntak itu adalah vocal arranger kita, music director kita, produser kita dari dulu sampai sekarang. Dari tahun 2000 gitu. paling nggak ya? Dulu Ya, sama Ari mungkin Ari orang Firman bingung ya? Irwan siapa ya itu Irwan Irwan Simanjuntak. Sama Ari Firman dulu ya, Ari Firman. Iya, Ari Basisnya Firman, The Group. iya. Oh iya, keren tuh. Ya, Irwan dulu juga The Group ya dulu. Iya, 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 Oh, iya, iya. masih Iya, di iya. Makassar ya. Oke, berarti emang learning by doing juga ya? Iya. Tiba-tiba kalian musik banget aja nih sekarang. Benar, awalnya di Unpar nih. Ini musik banget nih kita nih. Kita anak band banget nih sekarang. Oke. Oh wow. Oke, kan lagunya juga lucu-lucu ya. Iya. Salah satunya juga ada yang bau-bau-bau. Iya. Itu nempel juga tuh. Iya. Lu bau ketek. Nah. Itu tuh gimana tuh kalau itu prosesnya tuh? Ini sih pasti kejadian nyata ya, Yos. Kira-kira siapa di antara kita yang Jadi gini, itu Yos lagu. ini terlalu banyak lagu yang akhirnya kalau dipikir-pikir ini kayaknya terinspirasi si Teman-teman. siapa nih. Absurd. Ini si siapa nih. Sampai akhirnya kita juga Oke. menunjuk diri kita sendiri. Mungkin misalnya Pacarku Superstar. Iya. Dia berada jauh di sana. Dia tuh gara-gara botik, Tika. Tika tuh seneng banget Tomingse. Dikit-dikit ngomong Tomingse. Dulu ada Meteor Garden. Meteor Garden dulu. Oh ya, Sampai kalau kita- udah ngefans sama orang gitu, diomongin terus dia kesel jadinya. Jadilah Gitu. lagu. Nah kalau bau-bau aku rasa dia terinspirasi dari diri lo sendiri kan. Gak. Gini. Kalau temanya gini kan gue suka basket. Gue suka basket. Iya. Dari basket. Jadi Jadi tuh bahasa ketek kan? Betul. Jadi ada Basket, satu basket. teman gue di lapangan basket ya. Gini, dia itu memang keteknya bau. Iya. Oke. Kurang Dia tahu sedap nggak? Dia lah tahu. ya, aromanya kurang sedap Iya. kalau mau Dia diperhalus tapi ya. tahu nggak? Hah? Dia tahu. Gue nggak tahu dia tahu apa enggak. Biasanya nggak tahu. Kebanyakan orang nggak tahu loh. Mungkin ada nggak bau tahu badan. karena nggak pernah ada yang berani ngomong sama dia. Orangnya gede. Oh, oke. Orangnya gede. Tahu kan siapa? Jelas, dia tahu. Terus dia kalau main basket Siapa kadang-kadang ngikutin yang lain, suka buka ikut-ikutan buka baju gitu. Terus bilang gini, terus anak-anak bilang gini, nyindir-nyindirin anak-anak tanpa berani ngomong bau keteknya gitu kan. Ya siapa yang mau jagain lu gitu. Terus saya pikir karena gue jago kan. Karena bau ketek. Gede-gede, tapi karena bau. Aduh. Oh, makanya dia jago basket nggak ada yang mau jagain. Iya. Kayaknya olahraga apa aja juga gitu. Dia deh. berprestasi. Iya. Gini, sok lah duluan aja. Tapi dari situ gue jadi kepikiran bahwa bener ya kalau kita punya teman bau ketek itu Kebayang. kan kita nggak gampang ya ngasih taunya Betul, ya. setuju. Sensitif Bisa ya. tersinggung kalau salah ngomong gitu. Iya. Mungkin kalau sahabat banget deket baru berani. Tapi kalau cuma kenalnya di lapangan basket ya nanti dulu gitu ya. Jadi gue Oke. pikir, mungkin kalau dibikinin lagu bisa secara halus kita. Iya. Cindy. Berarti itu baunya ganggu banget sampai lo. Ganggu. Gue bikin lagu deh, Iya, siapa tahu iya, dia iya. denger. Ganggu. Iya Ganggu kan? banget. Dan gue yakin sampai saat ini dia masih belum sadar lagu itu untuk dia. Tapi begitu Yosi keluar dengan lagu itu, kita semua langsung approve gitu, langsung setuju karena emang bener gitu loh kan. Emang bener lah. Relate, Iya, maksudnya relate. bener. Di mana-mana ya. Kalau misalnya kita mau punya lingkungan yang ada orangnya bau, kita kan bingung ngasih taunya gimana, Dit. Pakai lagu. Paling kita Nyindir nyanyi, loh. kita nyanyi aja belum tentu dia kesindir. Bisa jadi dia ikut nyanyi. Kita approve karena kita nggak ada yang bau ketek ya. Lagu bau enak banget. Oh, gitu Iya, loh. bau. Padahal ini buat kamu. Gitu kan Iya, iya, sebenarnya. Nah kalau bagian bau-bau-baunya itu karena referensinya karena saya suka ini 60s. Lagu-lagu 60s kan deng 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 banyak kayak gitu dia banyak.
Terus saya pikir wah kayaknya kalau deng-deng-dengnya itu diganti bau. Nah gitu jadi Pas ya. dari situ bau lu bau ketek jadi enak gitu. Ya seolah itu suara bass. Iya. Tapi banget. Kan bau juga kan konsonannya tuh kayak bisa rendah gitu. Bau gitu. Oh wow. Itu gimana cara nyusun semua itu? Berarti lo sendirian di rumah kah atau sama produsernya juga lo bareng-bareng sama arrangernya bareng-bareng? Biasanya gue dapat Dia dulu sendiri. ide Potongan-potongan originalnya, baru gue satuin sama arranger karena gue nggak bisa main musik. Gitu. Kalau gue bikin kayak gini, di 60 kan lagunya kayak gimana bunyinya ya. Ini gue dapat potongan ini. Sama kayak Dangdut is the Music, gue dapatnya pertama apa? Bukan notasi yang lainnya. Justru gimmick Dangdut is the music of my country. Gue pengen harus ada lagu itunya, ada part Lagi itunya. satu kalimat itu. Iya. Dengan ada yang sama persis itu. Iya, Yes. Dangdut is the music of my country. Masuk dangdut, Dangdut is the music gitu. Nah, yang menyempurnakannya arrangernya. Oke. Nah, ini ngomongin lagu bau nih. Yes. Bau. Yes. Diproduksi lagi sama Lale Ilman Nino. Betul. Iya. Bener banget. Oke, dan biar lebih kekinian, kolaborasi sama Rexona juga. Bener. Iya. Gimana ceritanya nih? Kenapa dari semua lagu itu ini nih buat Lale Ilman Nino pas nih gitu? Itu Iya. awalnya gimana? Atau sih kalau misalnya Lale Ilman Nino sih sebenarnya kalau kami pikir apa yang menjadi karya dia tuh emang lagi relate banget sama Lagi halayak disukai, sekarang. ya. Oke. Iya. Apapun produksiannya Lale Ilman Nino tuh emang pasti dimakan sama halayaknya Gen Z. sekarang. Jadi ketika Rexona ingin bekerja sama, menaikkan kembali, menghidupkan kembali lagu ini, membuat retro gitu loh. Ya kita happy banget. Wih, setelah itu tahun 2013 rasanya ya. Lagunya. Bau ini tahun berapa ya? Semacam gitu deh. Itu Iya. kan albumnya sama dengan 2010 apa Dangdut sih? is the Music. Oh gitu ya? Oh Iya dong. iya benar Iya, banget sama sama Jadi itu Adi. dari 2005. 2003 itu di album Dangdut is the Music, album Pop Oke. Pop Oke. Pop Oke. Iya, iya. Terus Udah lama. kemudian tahun lalu ya Iya. diproduksi ulang tapi aransemen oleh Lale Ilman Nino. Jujur saja ketika buat lagu pertama kita nggak pernah nyangka satu lagu itu bisa menjadi dipakai, dipergunakan atau relate sama sebuah produk gitu loh. Kalau sekarang kan kita misalnya sengaja ini supaya bisa dibuat, ternyata nggak bisa gitu juga. Justru mungkin keoriginalan lagu Bau ini kalau dipikir-pikir sama Rexona, kayaknya cocok nih untuk jadi campaign-nya kita gitu loh. Oke. Ketika di tahun berapa Rexona memperkenalkan yang namanya apa? Bukan apa ya? Burket. Bukan. Apa ya dia? Pokoknya dia basket ketek ya, tentang ketek ya. Sekarang dia ingin menyasar 15 titik lainnya yang bisa menjadi sumber dari bau Oke, badan. makanya gitu. ada Rexona Whole Whole Body Body, Deodoran. iya. Karena Ini. awalnya kan cuman Ketek ketek doang. doang. Iya, Top Ini kan cuma bisa- ketek. Yang ngetop baunya. Iya, Nah makanya ketek. kalau ini dulu udah ada ya temen lo mungkin gak cuma ketek dia langsung. Jadi kalau Dia udah udah dikasih ini jadi bau dan sebadan-badan mungkin iya, sebadan. Jangan-jangan lo udah ngomong ke dia obatin keteknya masih bau Nah, ternyata badannya satu karena sumber kebauan di badan itu ternyata tidak cuma ketek kan gitu. Iya. Berapa ada 15? 15 titik? 15 titik. 15 titik 15. ya, penyebab Contohnya, bau badan. Itu kan gitu. ada di lagunya tuh pungket. Pungkat itu punggung pelikat. pelikat. Gitu. Terus apa? Kapek, kaki apa? Kaki apa? Oh, itu ada di lagunya juga? Ada. Ada. Oke, Kan jadi sama masukin semua. Plikat Dulu ya? dulu cuma buat Katy, sekarang bisa di 15 titik seluruh body. Hihi. sampai 15 titik itu ada selingkuhnya. Sampai selingkuh ada Dit. Jadi selingkuh. Oke. Apa lipatan leher, terus leher, perut kaki, bawah, perut bawah, siku dulu. Iya, Siku tangan. Iya, iya. Itu paling susah tuh, kita udah 50-an kan, jadi nyanyinya agak belibet. Jadi ada istilahnya sekarang apa? Lecut. Lecut, leher kecut. Lecut apa lecut? Leher kecut. Leher kecut. Leher kecut. Kemudian Berancem pungkat. gitu loh. Pungkat. Punggung Punggung pelikat. pelikat. Pungket, Kan kita punggung suka kelipet. tuh. Bukan kelipat. Kalau lipat Ini dong. Kelipat Gini kain. dong. Pliket. Pelikat. Pelikat. Sama kapek. Kaki Kaki apa? apa? Pakai apa? Oke. Yang kancut tadi apa? Itu yang dipakai. Lecut, lecut. Hanya harus bikin buat dewasa gitu. Leher kecut. Khusus dewasa. Oh, wow. Kita nggak tahu ya, makanya inilah kita nggak pernah tahu kapan ternyata karya itu bisa berkolaborasi dengan sebuah brand. Karena 2003 nggak ada yang kepikiran Nggak. juga Iya, akan bener. sepanjang ini Iya, umur iya. lagunya Betul. dan akan diajak kerja bareng Rexona juga. Nggak pernah Kan jadi mimpi hal sih. baru lagi Yes. buat Berarti buat kalian sebenarnya semua. Rexona tuh banyak Gen X ya? Siapa tahu sih, Iya nggak? iya. Millennials jadi Sempat- sempat ngedengerin kita. Iya. Kayaknya cocok nih lagu bau-bau, who knows ya. Karena mungkin nggak ada lagi ya
grup musik yang punya topik bau ketek. Iya sih, bener. Coba siapa? Iya, iya, Coba. iya. Coba lu cari di Malik deh. Gak ada yang mau, kayaknya. Ada kok ada band bikin lagu. Kebayang Afgan yang Even, bau. even Lale Maninonya sendiri mungkin gak kepikir ya mau bikin lagu tentang bau ya. Iya. Terus ngerubah ininya, liriknya gimana? Proses kreatifnya kayak apa? Ya, Jadi Rexona kan datang rubah. nih, ada 15 titik. Betul. Terus gimana? Kalian Kayak membuka? Yosi, iya. Yosi lagi berarti? Oh enggak. Rubah lirik sih dari Sepertinya dipercayakan sepenuhnya sama Oh, mereka. iya, Copyright-nya iya. dan liriknya. Oh, I see. Karena untuk kebutuhan kayak tadi si 15 titik kebutuhan itu produknya. masuknya Iya. di mana dan ya kita sih setuju aja sih. Ya ketika kita mau recording kan dikasih ke kita ya lagu yang sudah Iya. jadinya dan oke aja kok nggak ada masalah. Oke. Fine aja dengan lirik. Oke, berarti memang prosesnya cukup cepat juga ya? Cepat kalau Karena liriknya udah ada, tinggal Yes. rekaman. Dan lagunya Iya. kita udah tahu. Iya udah sering nyanyiin juga ya. Ada koreonya enggak kan? Enggak kayak gini. Iya ada yang mirip-mirip yang ada dipertahankan sih. dari video klip Iya. sih sebenarnya. Ada. Koreografi Iya, iya. yang Yang gini, gitu ya. gitu. Iya. Dan kita bajunya ya. sama banget sama video klip yang Awal. zaman tahun 2003. An itu. Oke. Jadi pakai fedora, pakai jas. Iya, supaya reminiscing lagi yang Yes. dulu ya. Itu udah berapa tahun lalu ya? 2003. Oh my god, 23 23 tahun lalu. Iya. Iya. Jodoh rezekinya sekarang. 20 tahun ya. Rezekinya 23 sekarang. tahun. Iya. Itu kalian pas lagi syutingnya apanya kayak anjir nih. Ini zaman dulu kita. Masih ini gini. masih kenceng-kenceng waktunya. Kok masih kolagennya masih banyak. Sekarang udah berkurang. Dulu siapa yang bikinnya? Batman ya? Yang Iya. bikin video Iya, klip ya? betul. Video klip ya? The Jadugars. Apa? Yang namanya Batman sama Anggun ya. Iya. Gue kan sering stand up keliling Indonesia itu mulai aktifnya 6 tahun yang lalu. Oke. Kelilingnya. Kalau stand up-nya ya sebelumnya, tapi kalau kelilingnya itu 6 tahun lalu. Nah, setelah 6 tahun itu banyak perubahan yang gue rasain. Kayak misalnya dulu gue bisa main hari Sabtu tuh siang sama malam Oke. 2 show, minggunya masih main Ada. siang malam 2 show. Iya. Sekarang udah 6 tahun berlalu udah nggak bisa gue. Masa? Badan, suara, Oh, gitu, gitu ya. pada Iya sih. pada ini nolak semua Iya, gitu. iya. 30 tahun nih. apa kebiasaan yang berubah Apa? ketika manggung dulu Heeh. sama sekarang? Apa ya? Apakah pijetnya makin sering? Apakah ada kultus-kultusnya makin sering dipakai? Sebenarnya yang paling banyak berubah itu adalah riders kita di makanan ya. Oh gitu. Kan biasanya kita mesen ini. Kalau siapa lah seperti layaknya band-band gitu. Sekarang Kalau sekarang enggak. itu ada teh Jadi panas. Buah. dulu minuman-minuman yang manis-manis gitu kan. Soda-soda. Sekarang kita yang penting sekarang Soda ada nggak ada. teh, ada kopi dan air putih yang Iya. banyak. Teh, kopi, air putih. Buah-buahan. Buah-buahan. Gitu. Jadi sehat-sehat semua. Iya. Semakin Iyanya gitu. tidak Iya. semua tapi semakin sehat. Iya. Semakin sehat. Oh. Karena gue pernah ngeliat Tika di GBK waktu itu lagi jalan sama anjingnya warna putih. Iya. Masih ada anjingnya? Masih. Oh itu berapa tahun yang lalu? Ada anjing aku tuh ada dua yang agak yellow dan coklat ini yang yellow. Oke, jadi berubah makanan. Iya, dan mungkin yang berubah dari temen masing-masing ya pola makan, pola hidup, gaya hidup kayak gitu deh. Karena kalau misalnya sekarang kita tuh kan ternyata nih Radit kita baru ngeh nih setelah masuk ke 25 tahun lagu kita tuh kenceng semua. Ya High wah sini pace kalau lah. bikin lagu kenceng terus. Yang lambat itu yang Tar tadi dulu, Radit tar dulu. bilang. Yang Ada. disukai Ada, kebetulan ada. yang Iya, kencang. nah kebetulan yang jadi hits itu yang kenceng. Jadi mau nggak mau Iya. itu harus dibawain kan. Kan nggak mungkin lagu kenceng terus kita cuma misalnya dangdut is the musical. Pasti kan dangdut is the musical gitu. Jujur aja waktu di Metal panggung versus dugem. kita berlima kayak yang bertenaga banget energinya Dulu. gila-gila tapi Iya. sekarang juga mau Sekarang nggak mau masih? karena Tetap lagunya harus begitu. begitu. Tapi Wow. begitu turun ya Recovery. pegangin dong. Oma-oma udah pas turun. Makanya kalau gitu di loh. panggung itu kan kita suka teriak, masih kuat gitu. Yang bawah Iya. sih. Kita Maaf, ini enggak. pertanyaan untuk teman-teman. Padahal itu baru lagu ketiga ya. Masih kuat ketiga. Pada capek enggak? Enggak, kami Kita yang capek. Jadi lucu waktu kapan ya kan ada Astaga. viral tuh artis-artis dengan ridersnya ya. Terus ada siapa gitu kayaknya Ran atau siapa dia selalu punya apa oksigen. Oksigen. Kan? Oksigen. Oksigen. Kan? Oksigen. Oksigen, iya, Terus buat Ujo tes. bilang kayaknya kita juga harus punya deh ini. Ran aja Tapi udah bener punya. juga. Ran iya ya. Ran aja udah punya. Kita Kita juga nggak Rin. ada.
paling nggak jaga-jaga gitu loh. Oke, wah emang udah berubah juga ya. Jadi dengan Iya. lagu yang cepat-cepat itu kadang suka gini kan, ada daftar lagu tuh kalau kita nyanyi lagu ini gini. Aduh lagu ini. Gitu. Waduh. Oke, gitu loh. Misalnya di lagu hampir ujung-ujung tuh ada tuh kalau misalnya lu tahu metal versus dugem. Tahu. Nah yang Itu yang anak sebagian metal. sebagian Iya, jadi metal, sebagian dugem kan. Dan itu kan harus Iya, ekspresif powerful banget kan nih. banget. Aduh, ada metal juga lagi. Oke, yang ini duaan istirahat dulu, baru yang tigaan yang jadi metalnya kan itu. Sama kadang-kadang merchandise dibanyakin. Supaya kita bisa buying time gitu. Siapa yang padahal Saya ambil napas. Sama Jadi ada lu tahu ya, so you know ya. ada perubahan lagi kalau kita ada event tertentu di mana kita harus baca prompter. Oh iya. Kalau zaman dulu kan Kak Prof J-pop nyanyi lagu ini ya, liriknya kita nggak hafal, ada prompter. Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada kayak gitu, lu kebaca enggak? Jadi kita ada kebaca. Udah prompter kebaca. Nggak kebaca gua, nggak kebaca. Jadi gini, begitu mau naik panggung kan di brief lagi nih sama tim produksi. Nanti ini ya, nanti bosnya ucapan namanya ini. terima kasih, Perusahaannya ini. Ada di- Itu satu persoalan. Kita pasti udah mulai susah nginget ya, karena banyak. Oke, ada prompter, iya. Begitu prompter, hurufnya gedein boleh gak? Yang paling gede aja hurufnya. Gitu. Berarti kalau ada prompter nggak kebaca, oh ya udah pakai cue card. Cue card juga nggak Iya, apa-apa. lagi dong kan itu. Tapi itu enaknya kayak Iya. kita grup komedi, jadi kadang-kadang bisa kita plesetin aja. Dilucu-lucuin. Kayak ada Iya. permaafan ya, misalnya kita ambil aja kalinya. Iya. Oh lagu ini. Kalau nggak bener-bener, kalau lagi. maaf ya Pak, nggak kebaca nih, bentar Pak. Lagi bisa kita gituin. Iya. Gitu. Lihat Dika tuh, bisa kebaca kalau saya harus Luar biasa. bawain. Kita ada plus juga. Plus 1,5. Satu setengah. Oh, pasti dari tadi Dika gini. Iya, kayak segini juga nih. Kita lagu salah aja bisa diulang. Iya. Band lain mana ada kita bisa. tapi- kita intro nih kalau Iya, band iya. salah. Tiba-tiba Kuncinya salah. Jeng. Waduh. Nyanyi. Oke, gini. Stop. Tuh. Kayaknya gue lupa. Dan buat audiens kita sengaja kayak gitu. Iya. Sengaja nih pasti. Oh iya, makanya Gimik nih, gimik gitu ya. Nggak sengaja, emang beneran lupa. Terus pengen kencing di tengah-tengah bisa keluar dulu. Ini ya. Iya. Gini, Problem laki-laki dewasa ya. Loh. Kayaknya Sekali udah waktu gini, kenapa kita tinggal berempat ya, satu orang udah hilang. Kan waktu terakhir kemarin di Di pick. Senayan tuh lu keluar ya. Di pick waktu kemarin sama buat. Tahu-tahu kok mules banget. Oh ya. iya. Nah, buat sini Sakit perut. Gue mules tahu gitu kan. Hilang kata yang lain. Kemana? Sorry bentar. Dah, ini mules banget ya. Padahal masih tengah-tengah. Dari 12 lagu tuh baru lagu ke-5. Aduh, Hilang gua ke deh belakang. Terus si toilet di kafe itu cuma dua. Terus penuh semua. Dor. Aduh, balik lagi deh. Tik, aman. Keringet dingin. Saya bagiannya harus ke depan. bagiannya maju gitu ya. Iya, aduh keringet Astaga. dingin. Itu Mungkin mules. memang sudah rame-rame. mestinya pakai pampers. Jangan dong. Pampers orang tua. Tapi memang 30 tahun sih. Iya, jadi banyak banget Berarti itu cerita. Radit bisa Kebayang. terbayangkan dan terhitung kalau Project Popnya 30 tahun, Apa kitanya lagi? berapa? Usianya berapa ya? Iya. Kau waktu debut kan 40-an ya kalau nggak salah. Waduh. Tuh. Tidak tahu. Berarti kita bukan band senior kalau gitu, purba. Buyut. Tapi ada ngurang-ngurangin jadwal nggak di selama ini? Kalau gua kan jadi ngurangin Iya. tuh. Aduh, Iya. kayaknya gua nggak bisa deh 2 kali. Kalau kalian enggak lah ya, karena rame-rame juga anyway. Kalau Ya. saya sih ngurangin banget, nggak ada panggilan lagi. Nggak, Enggak kita belum sih. sampai di ngurang-ngurangin Nggak jadwal. sih. Iya. Masih cukup Manajer ya. kita juga sudah cukup paham dengan Ya, kondisi kita. kalau di tempel-tempel nih sehari 2, besoknya ada lagi manajer kita tahu jangan. Oh, udah kebayang duluan karena Iya. ngerti, Iya. karena udah paham. Kondisi. Oke. Tapi kalau misalnya POV-nya berbeda, dengan 30 tahun ini kan kita bersaingnya sama yang nowadays itu, yang sekarang-sekarang tuh, penyanyi-penyanyi sekarang, band-band sekarang. Justru makanya setiap rezeki yang kita dapat, kita happy banget mau 1 kali sebulan, 2 kali, 5 kali, 6 kali. I Kok see. orang-orang masih ya mungkin dengan Masih semua percaya ya, masih masih percaya segala macam yang kita pernah buat, kita jadiin karya, tetap jadi si Project Pop aja seru, si Project Pop aja seru. Karena dengan hal kayak gitu kita tuh main tuh gini loh, Dit, di kawinan, di pesta hitanan, Ulang di tahun. ulang tahun, Pensi di ulang SD. tahun, ya. ulang tahun anak 1 tahun Sampai sampai ulang tahun 80 tahun. 80 tahun. Wow. Gue yakin Ya, yang nonton puji juga. Tuhan, alhamdulillah Iya sih. Gila sih. Itunya yang kita syukurin. Pensi SD ya.
Pensi Pernah. SD. Iya. Pensi SD. Pernah. Anak SD pensi. SMP. Orang tuanya ya. Itu Oh, buat orang tua. kayaknya guru dan orang Guru dan tuanya, orang tuanya yang ya, mau. Yang belum itu pensi sekolah mengemudi. Itu belum. Gak pernah Kalau ada. sekolah jahit ya. Gak pernah ada. Pada gini dong semua pas lagi nonton. Sama sekolah pelatih anjing. Oke, dan karena lagu-lagu kalian kalau menurut gua itu everlasting banget sih. Contoh Terima tahu nggak kasih, apa? amin. Gua kalau denger juga sedih lagi gua. Ingatlah hari ini. Iya. Astaga ya Allah. Ingatlah hari ini Iya, tuh Iya. Alhamdulillah. cantik punya banget gitu. tuh lagu gitu, cakep gitu. Iya. Dan banyak yang muterin itu di Iya, perpisahan betul, SMA. perpisahan, iya. Iya. Dan katanya Kuliah. itu menggantikan lagu kemesraan. Iya, sesuai dengan angkatannya ya. Kemesraan dulu kan tiap Angkatan kita ya. tiap kalau ada perpisahan kan Lagu selalu itu ya. kemesraan. Iya sih, Pegangan tangan. ganti-gantiin itu ya. Sekarang ingatlah hari ini. Tapi ada nggak yang kayak, karena kan udah lintas generasi juga, yang kalian kaget gitu, oh ternyata lagi di mall anak SMP dateng atau taunya dari mana gitu. iya. Biasanya tahu ada dari sih. ibunya itu tuh yang nyanyi itu tuh. Iya, so anaknya nggak tahu. Foto dulu foto orangnya, anaknya nggak tahu nggak ngerti kita gitu. Tapi gini, paling sering tuh adalah gini, apa namanya? Anaknya Mereka tahu tahu lagunya, lagunya, benar. tapi Tahu mereka kita. nggak tahu kitanya. Jadi begitu ibunya bilang ini yang nyanyi, masa? ingatlah hari ini. Masa sih? Iya, Langsung lihat YouTube, lihat langsung apa. gitu. Kita juga suka diuntungkan dengan konten-konten TikTok yang lagunya kapan, Iya. atau ada yang ngangkat potongannya apa kayak marah-marah, lo dulu minta maaf, lo waktu itu jadi viral, jangan ganggu banci kan, Iya. jangan ganggu siapa nggak mau senyum siap-siap tak cium, jadi yang Marah-marah. potongan-potongan gitu, jadi orang balik lagi, Iya. oh ada yang buat lagu kayak gini, aneh banget lagunya. Something gitu. digital ini kalau menurut aku untuk band yang seumur gini sangat menguntungkan karena kalau misalnya once dia seneng dia bisa digging ke belakang apa sih Project Pop? Iya. Apa aja produk lagunya Anak ini. sekarang Jadi, gampang Iya. nyari. ketika misalnya kita masuk ke pensi SMP, jelas-jelas dia nggak kejamanan kita dong. Nggak Tapi tahu dia malah. referensi musik mereka bisa mereka cari. Oh yang nyanyi lagu ini, yang nyanyi lagu ini gitu. Walaupun nggak peduli om dan tante inilah sebenarnya penyanyinya. Iya. Gitu. Iya. Karena kalau lagu-lagu sekarang yang rame di TikTok kan mereka mau mengungkapkan perasaan mereka dari lirik lagu itu, makanya karena Yes. penggalannya yang dikasih Iya. lihat Iya. kan, POV Iya. apa Iya. segala. Iya. Berarti bau-bau ini akan rame juga tuh pasti tuh ya, karena Kalau kita banyak sih, orang iya. mau nyindir-nyindir juga tuh, Iya. apalagi versi yang baru. Bener. Ada 15 titik apa Iya, segala Iya, macam kan. makanya siapa tahu ada temennya yang Bener. punggungnya basah mulu. Nah ini cocok banget nih Rexona nih. Flicker, Flicker, terus gitu. Coba gue balik. lihat produknya ya. Iya, iya. Ini ada Produknya, dua. ada yang aerosol, Ah, ada yang lotion. ada yang Sama lotion. lotion. Kayak ini tinggal spray bisa langsung kering katanya Iya, nih. betul. Cepet kering banget. Rexona. Kalau yang udah yang satu lagi Yang lotion. lotion itu juga gampang nyerap ke kulit. Oke. Karena gue Jadi menggunakan jadi nggak Gue juga pemakai soalnya. nggak lembab gitu loh. Oke. Dan wanginya juga kan. Siapa Dit kira-kira di kantor yang kira-kira butuh dikasih ini Dit? Hah? Di kantor lu yang butuh Buat kado aja jadi. Iya ya, kita ini hadiahin aja Iya. biar sadar diri. Pas lebaran aja kasih hampers. Di sini ada dua produk kan, ada yang putih, ada yang hijau. Iya, biasanya tuh Yang ini cewek. baunya lebih ke perempuan, tapi ya bebas sebenarnya kayak yang Oke. itu yang hijau kan Ini light dua lah. varian sih. Pasti baunya Iya. yang ada yang peach, ada yang Oh wow. enak sih. Enak kok. Enak banget ini yang frozen bloom. Kayaknya kalau kita naik apa kendaraan umum boleh tuh sok-sok. Kita Dan aja yang sebenarnya nyemprot. kan, yang beruntung dari kerjasama ini kan Rexona juga memang terkenal dari dulu konsentrasinya juga salah satunya di deodorannya kan. Iya. Memang jadi Iya. andalan. Ketika dia masuk dengan produk yang ini kayaknya pas banget. Full body dew. Karena orang-orang yang sekarang itu kan kegiatannya luar biasa ya. Aktif banget anak orang-orang sekarang. Jadi Sekarang dia bilang, orang-orang tuh seneng olahraga ya. Ini penempatannya juga penting banget. Gua kan di tempat gua olahraga salah satunya Tuh. ada ini pasti di kamar mandinya. Yes. Oke. Karena dia bisa disemprot sama bisa diolesin, Iya. tinggal pilih aja. Betul banget. Soalnya kalau zaman dulu tuh memang Rexona yang atasnya bulat. Iya, Oh, karena iya. deodoran Iya kan doang. kadang-kadang kita giniin dulu biar Iya. biar airnya kena tuh. Iya. Iya. Kita giniin dulu baru kita pakai yang Betul. roll-on kan. Iya. Nah, Sekarang itu kan tinggal spesialnya diginiin. cuma buat Catty. Catty doang kan. Catty. Kalau ini, kalau Ini si mau di lotion, sini. ini Ini saya buat- cuma di tangan gini, Catty terus bisa kemana-mana. Bisa lotion gini kan? Buat sebadan-badan Iya, buat ini. sebadan. Oke, Jadi gue mau coba ya. Kalau Boleh. di leher apa namanya? Lecut. Lecut. Leher kecut. Coba. Berarti kalau lehernya kecut, ses aja. harus di ini Iya. kan. Set, Berarti set. dia harus ngemut lehernya sendiri kan? Enggak usah. Pastiin, pastiin dulu kecut. Kalau lu punya belalai boleh sih. Oke, coba ya.
Asik. Oke. Oh iya ya, seger ya. Sporty ya. Iya ya. Oh iya, apalagi anak zaman sekarang lebih senang olahraga daripada Aktif banget, daripada minum alkohol gitu, ada trennya tuh, Iya. ada beritanya tuh. Turun katanya ya. Iya. Abis main padel tuh kan kayaknya keren ya. Tapi kan kalau beraroma kurang Keringetnya sedap kan kan nggak kenceng enak. tuh padel. Oh. Jadi abis padel, Bener. Atau lu kalau ketemu temen lo lagi, lo giniin aja. Nanti lo lewat dia. Gitu. Itu caranya gitu banget sih. Gitu. Kena dia. atau kalau yang lotion gini ya, dia pasti gini, apa sih? Tapi lumayan. Tapi kan satu badan lo lumpuh. Sorry ya. Bentar ya, sorry ya. Sorry pemeriksaan. Terus kayak gitu. Lu apa? kabar? Giniin dulu. Gitu. Gini. Lu apa kabar? Semuanya keteknya lo. Mau gak mau lecut lagi. Ruangannya jadi wangi. Berarti ruangan ini dari tadi bokeh. Berarti PR Radit nih siapa? Aduh, jadi nggak enak. Kenapa dia ngerasa? Habis perjalanan jauh sih. Oke. Nah, untuk perjalanan jauh. Iya, habis. Diminum ya kalau jalan. Jangan dong. Jangan. Kaget juga tuh. Nah, untuk Yosi kan mayoritas membuat lagu-lagu buat project pop ya. Gugum juga. Nextnya Gugum juga kan. 1, 2. Gimana untuk kedepannya nih? Supaya tetap kreatif, tetap relate gitu sama kondisi masyarakat kita saat ini, supaya lagunya tetap disukai gitu. Iya, ya maksudnya kalau relate ya sekarang gitu teknologi itu sebenarnya membantu banget. Oke. Ya, kayak misalnya kita tahu ada AI yang membantu membuat lagu. Oke. Nah kemarin saya eksperimen tuh, jadi kita memang harus ada faktor di mana manusia yang mengerjakannya. Jangan malas, jangan semuanya. Oh, gue bingung bikin lagu cinta, promnya AI, lagunya juga AI yang nyelesain. Kalau kemarin ini lagu baru kita yang bentar lagi keluar, itu bikin demonya dulu. Sebenarnya lagu lama dulu. Sudah ada demonya. Sudah ada demonya, lalu kita pergunakan AI untuk Cari opsi ya. cari opsi dari mereka itu. Dia AI sekarang tuh udah bisa membaca liriknya apa aja gitu, terus kita tinggal masuk promnya. Promnya itu juga detail, semakin bagus hasilnya. Oke. Nanti dia kasih opsinya. Nah opsinya keluar, kita nggak langsung coplok Dipakai, semuanya gitu, enggak. enggak. Jadi kita perbandingkan dengan demo aslinya, lalu kita revisi lagi, kita tambah aransemennya lagi. Oh di sini dia memainkan bassnya lebih groovy, misalnya lebih soulful. Oke kita pakai bassnya. Jadi itu yang kita pergunakan, terus baru take vokal. Artinya sebagai tools, buat referensi. Ya. Nah untuk jadi berkarya tetap harus, untuk relevannya dibantu AI, tapi juga eksplorasi musik yang sedang happening, yang cocok untuk lagu ini apa. Oke. Misalnya lagu kita yang berikutnya ini, kita suka dengan Timurnesia lah, istilah baru, genre baru, nggak tahu yang diapa. Iya. Itu happening banget tuh. Jadi lagu baru kita itu gue kejar aransemennya ke sana. Tema-tema itu gimana cara tetap dapat gitu, yang lo pengen ceritain? Kayaknya sih ada satu part yang nggak bisa hilang dari kita, pokoknya ingin beda dengan orang lain. Jadi masalah absurd itu, absurd dalam pemilihan topik ya, ketika orang nggak ngebahas topik itu ya kita pakai gitu loh. Absurdnya adalah, mungkin maksudnya Ujo adalah orang nggak pernah nih bikin lagu kayak gini. Gitu. Ya tetap menjadi ciri khas kita sih. Iya. Oke, jadi apa yang bisa di-share buat tahun ini? Tadi ada tuh lagu baru, kita expect akan ada lagu baru. Iya, mudah-mudahan. Album apa atau project-project lain? Kalau yang pasti sih kita ingin berkarya sebanyak mungkin, termasuk sebenarnya bisa dikasih tahu nggak ya, ada band besar dari luar negeri yang akan ini ada satu proyek aja nggak tahu jadi nggak tahu enggak, karena BTS kan comeback kan. Kita lagi memikirkan untuk bisa buat lagu untuk menyambut kedatangan BTS sih. Oh iya. Ala kita. Ala kita. Gitu. Tapi nggak tahu nih, ini masih dalam lagunya udah ada. Lagi memantau timingnya kapan, pas juga etisnya juga bagaimana ya, sambil melihat seperti itu. Dan juga ada sebagai ungkapan rasa syukur perjalanan 30 tahun, sepertinya memang sudah tahun ini harusnya konser 30 tahun. Itu gokil sih. Iya. Itu harus sih guys. Kita belum pernah lolos terus ya konser 25 lewat. Kita konsernya tidak dalam skala besar. Iya. Skala besar tuh maksudnya 20 tapi nggak 1000 ke gede, atas gitu iya. ya. Kita pernah konser kan gini, anak-anak tuh doyannya intimate, konsernya tuh intimate, terus Emang kontrol paling besar asik nggak Segini nih intimate. cocoknya segini. Karena udah konser dong. Terlalu intim itu kayaknya. Kita bisa diajak ngobrol bener. Karena setiap kali saya perhatiin nih teman-teman nih, kalau setiap kali kita ulang tahun kita mau konser, kayaknya sebagai ungkapan rasa syukur tuh kalau nggak ngajak ngobrol teman-teman yang dekat-dekat atau keluarga Kayak gitu, kurs gitu ya. kayaknya kurang gitu. Iya. Jadi
Nah sekali ini 30 kayaknya kita harus mencoba yang lebih besar lah gitu. Oh, wow. Deg-degan sih sebenarnya. Iya. Itu berarti Tapi ya akan kita udah dalam planning dong? Sudah. Berarti nanti pas lagi main di antara setlist ada break toilet dong? Ada. Harus. Langsung di panggung ada toilet. Ada ininya, Kenapa ada pintu ya? Bahkan nanti ada kita break dulu 2,5-15 menit. Tapi mungkin boleh juga ya. Jadi nggak cuma buat kita, tapi buat yang nonton. Buat yang nonton mungkin juga. yang nonton juga udah seumuran. Ada dokter juga dong buat ukur gula darah, asam urat. Ya, kalau asam urat kamu pas lagi gini, nggak bisa gerak. Itu pasti ada medis. Yang pasti sih ada Rexona ya harusnya. Masuk. Karena bau dan sebadan badan. Orang tua sedikit kayak Iya. gitu. Bakteri gon baunya dan. Nggak lagi bau badan. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kan Tika sering di film juga kan sekarang, terakhir agak lain. Kalian ada rencana bikin film nggak? Cerita, mulai bikin cerita atau apa segala? Kita pernah main film Dulu pernah. Bareng satu Iya, project. bareng. Laskar Pemimpi tahun 2010. Oke, tapi bukan yang bener-bener project pop, namanya project pop the Project movie gitu. Project Iya. Pop dengan Oke. sutradara Monty Tiwa. Oke, Ya, cuman terus- bukan nama project, maksudnya judulnya bukan project pop the Bukan. movie kan? Oh, bukan. Cuman apa sih Laskar? Oh, idenya Radit gitu. Oke, kita sih setuju aja. Ya. Tadi mau bikinin ya. Gimana? Ya, Laskar karena Pemimpi. kan agak lain dari podcast. Oh Iya. Mungkin project pop bisa kayak Jadi film sebenarnya project pop gitu. dulu juga waktu bikin Laskar Pemimpi itu begitu. Cuma karena kita nggak mau project popnya yang diangkat, kita justru pengen kalau Ujo tuh seneng banget film perang gitu loh. I Ini see. film Iya, film perang tapi dibikin ada nuansa komedi dan musikalnya. Tapi yang main tokoh-tokoh utamanya adalah project pop gitu. Oke. Jadi memang kalau di ininya sih memang project pop Laskar Pemimpi. Tapi kita memang tidak mengangkat cerita project popnya gitu. I see. Nah belum ada kepikiran lagi Iya, sih mau bikin film Radit lagi. bikin dong, agak aneh gitu. Saya agak project. Agak project. Jadi agak project ya. Agak. Ya udah nggak jadi deh. Kalau nggak project. Kalau nggak project nggak jadi. Agak tua gitu. Biar viral dia judulnya agak warasu dalam. Itu simple. Wah, terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih. Buat kalian, Radit. good luck buat semuanya. Thank you very Good much. luck Terima buat semua kasih. proyek-proyek tahun ini dan ditunggu loh 30 tahun Amin, konser. amin, amin. Oke, terima kasih semua. Doakan ya.